Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah di dalam roh dan kudus. Tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi hamba-Mu, hikmat pengetahuan akal budi yang daripada Engkau menyertai hamba. Sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan daripada asa mujizat Roh Allah bekerja di tempat ini. Selama kami mendengar kebenaran firman Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sekali lagi Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang punya masalah sekali lagi Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar. Siang hari ini Tuhan menyelesaikan setiap persoalan kami. Dalam nama Yesus, karena mujizat-Mu nyata siang hari ini. Terima kasih Bapak Saudara, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nama Tuhan, salam. Nama Tuhan, selamat datang bagi kita semua maupun hambanya, Bapak Pendeta Salmon selaku gembala dan selaku kepala sekolah. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Dia sudah mendengar kesaksian demi kesaksian. Semua punya masalah. Haleluya. Tetapi ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Yesus yang mampu menyelesaikan setiap persoalan, masalah apapun yang orang hadapi. Setiap manusia pasti punya masalah. Kalau mau tidak punya masalah, kecuali orang sudah masuk di liang kubur. Nah, itu harus selesai masalah. Tapi jangan anggap sudah masuk liang kubur tidak punya masalah, berhadapan lagi. Namanya pengadilan. Berarti hidup ini tetap mau lari kemana pun, tetap masalah itu ada, saudara. Mau lari kemana? Tetapi ingat, di dalam persoalan bisa diselesaikan, asalkan saja kita pegang namanya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa saat hari ini? Seorang yang sakit pendarahan itu selama 12 tahun. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa dia berbicara dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya Tuhan atau jubahnya Tuhan, ujungnya jubah saja, pasti saya sembuh. Kalau jamah seperti apa, saudara? Coba contoh. Pegang. Jamah atau pegang. Yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau mendapat mujizat, kalau mau kita dapat pertolongan Tuhan, mari kita tetap pegang namanya kebenaran. Pegang teguh-teguh kebenaran, bahwa kita tahu dalam kebenaran pasti ada mujizat. Tapi selama engkau tidak pegang kebenaran, engkau tidak akan mengalami namanya mujizat Tuhan. Orang yang mengalami mujizat Tuhan itu orang yang selalu berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini seorang ibu atau seorang perempuan yang sudah 12 tahun dia sakit, yaitu pendarahan atau datang bulan tidak pernah berhenti, saudara. Berbicara 12 tahun ini waktu yang bukan singkat, saudara. Itu dia hidup di dalam penderitaan, di dalam menghadapi persoalannya, yaitu yang dia harus bawa itu adalah penyakit yang dia hidup. Penyakit itu masalah tidak? Masalah, saudara. Bayangkan 12 tahun. 1 bulan saja orang bisa mati. Ini 12 tahun tidak mati-mati, saudara. Berarti ada maksud tuh Tuhan, saudara.
angkat apa saudara? Proses kehidupan. Angka 12 ini angkat penderitaan saudara. 12 rasul saja itu mereka waktu melayani Tuhan menderita tidak? 12 rasul itu mereka melayani Tuhan, itu mereka bukan cuma dipenjarakan tetapi mau dibunuh karena kebenaran firman Tuhan. Begitu juga seorang perempuan ini, dia mengalami selama 12 tahun, angka 12 saudara, penderitaan yang harus dia bawa itu saudara. Tetapi firman Tuhan saat ini luar biasa. Kita sama-sama baca kebenaran. Persoalan kecil saudara, asalkan saja kita pegang kebenaran. Matius pasal 9 ayat 2. Matius pasal 9 ayat 21. Di atas pokok anak kepala rumah ibadah, perempuan yang sakit pendarahan. Jadi di situ Tuhan mengadakan mujizat, ada 2 mujizat, orang mati dibangkitkan dan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Puji nama Tuhan. Di sini saya akan membaca bagi saudara ayat 21 mulai. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini firman Tuhan berkata, asal ku jamah jubahnya saja, aku disembuhkan oleh Tuhan. Jubah berbicara baju, jubah berbicara kebenaran. Yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, mari kita pegang teguh-teguh namanya kebenaran yang daripada Tuhan. Kalau kita mau mendapat mujizat demi mujizat atau pertolongan ya Tuhan, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan itu teguh-teguh. Jangan kita lepaskan, karena hanya lewat kebenaran kita bisa melalui di dalam menghadapi persoalan apapun. Karena kebenaran kita cakap menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Karena kebenaran. Manusia tidak ada yang benar saudara. Kalau manusia dikatakan bahwa dia hidup benar, itu bohong. Dia berbohong kepada dirinya sendiri. Manusia pada awalnya itu dosa. Tetapi kita yang manusia berdosa, kita datang kepada Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan, kita pegang kebenaran itu. Dan kita mau berbalik, kita pegang kebenaran, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melihat besarnya dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, yang Tuhan lihat, waktu Tuhan mau datang dan Tuhan mau berubah dan mau memegang kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara, firman Tuhan ini tidak pernah salah. Asal ku jamah saja jubah Yesus, maka dia disembuhkan saudara. Saat ini apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, saat ini kita pegang kebenaran. Dan kita jangan cuma pegang, tetapi kita melakukan. Saudara, hari ini kau mau mengalami mujizat, lakukan. Pegang itu soal persoalan itu kecil saudara. Saya bergumul saudara. Jadi ini saudara, marah atau tidak, ini yang saya bergumul ini, Tuhan sikapkan hal ini saudara. Saya punya doa apa? Saya berpuasa selama 3 hari 3 malam. Saya punya doa apa? Supaya terutama saya bergumul supaya jemaat ini sehat, yang terutama yang punya pekerjaan, belum punya pekerjaan harus dapat pekerjaan, dan yang punya masalah Tuhan selesaikan. Yang kebanyakan saya berdoa itu orang yang mau mencari pekerjaan yang tetap. Tuhan jawab apa saudara? Saudara, Tuhan, kenapa kau begini? Jemaat yang sudah setia kepada Engkau, kau tidak pernah dapat pekerjaan maupun apa? Masalah juga tidak selesai. Tuhan jawabnya simpel saja, dibawa ke ayat. Karena dia bilang apa? Karena manusia masih berbohong kepada saya. Manusia sering berdusta kepada saya. So, kok begitu?
Iya, karena cuma melakukan satu hal itu, kalau mau diberkati, mau mendapat, karena kalau kau sudah melakukan itu pasti Tuhan tolong. Karena saya baca juga Tuhan antar ke hayat apa? Tuhan bisa mengangkat orang menjadi raja, dan dia juga bisa menurunkan rajanya. Yang terutama, orang baca dulu Maleakhi. Mudah saja. Memang hal ini harus disingkapkan. Saudara terima atau tidak, ini yang harus saya sampaikan. Amin. Nah, karena apa? Saya mau saudara diberkati oleh Tuhan. Coba saudara baca Maleakhi pasal 3 ayat 8 mulai. Siapa yang sudah dapat baca dan saudara? Firman Bahas Tuhan. pelan-pelan. Firman Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Saya bilang Tuhan, dalam doa saya, kenapa kok bisa? Nipunya di mana? Terus, Namun kamu menipu aku. namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Terus, Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. padahal cuma sampai di situ saudara. Situ dulu. Aku bahas ini. Kenapa orang? Ternyata satu doa, kok jadi begini? Kok Tuhan hantar ke sini? Tuhan bilang iya. Soal pekerjaan saya memberikan. Cuma apa kalau dia sudah dapat pekerjaan, dia ingat saya atau tidak? Dia mengembalikan milikku atau tidak? Gampang saya memberikannya. Mudah saja. Cuma apa dia jujur atau tidak? Dia mengembalikan milik Tuhan apa? Kalau itu kategori kita sudah mencuri, saudara. Mencuri milik Tuhan. Tuhan bilang gampang saja. Yang bagi yang bekerja juga. Oh, mungkin Ibu Tina belum dikontrak. Tuhan bilang gampang, tapi setia dulu yang ini. Kalau mau dikontrak ya setia dulu ini. Bagaimana saya mau kontrak kalian? Dengan ini saya tidak mau setia, tidak mau mengembalikan. Kan begitu. Saya bilang iya ya, masuk akal juga Tuhan. Ternyata saya pelajari iya saudara. Karena itu bukan satu kewajiban kita berikan kepada Tuhan berpeluhan. Itu bukan kewajiban. Amin. Tetapi itu haknya Tuhan. Perlu dikembalikan. Kalau orang tidak mengembalikan, orang pencuri. Saudara marah atau tidak, silakan. Ini kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Saudara marah, saudara rugi sendiri. Saudara tidak diberkati. Tapi kalau saudara terima dalam dada, saudara diberkati. Iya, ini firman saudara. Ternyata. Dan saya terus pelajari juga. Iya, oke. Dia akan dapat pekerjaan kalau dia tidak setia dengan hal ini. Oke, dia kerja. Tetapi hasilnya dia tidak nikmati. Kenapa kok begitu? Ya iya, biar dia tuai banyak. Kalau tiba-tiba terada hidup tidak pernah berkecukupan. Sampai itu masuk akal. Bukan masuk akal, tetapi memang betul nyata, saudara. Karena hal ini Tuhan lakukan, saudara. Ternyata ia berhidup di dalam uang. Tapi kalau tidak mengembalikan, untuk hidup tidak pernah berkecukupan. Tapi kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, saudara selalu dicukupi oleh Tuhan. Dan semakin hari semakin engkau naik. Engkau kerja juga, engkau punya hasil juga luar biasa. Karena engkau tahu mengembali miliknya Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan pakai perbunuhan. Berarti Tuhan mau Tuhan diberkati hari ini. Kalau mau diberkati ya lakukan saja. Sadis atau apa, sakit atau apa, lakukan saja saudara. Tapi jangan kalau tidak ada saudara paksa. Itu kasih. Itu repot lagi saudara. Oh, saya ini karena pendeta bilang begini, saya mesti pinjam doa supaya saya bayar berpuluhan saudara. Ali saudara. Itu lebih bahaya saudara. Itu memaksakan diri. Artinya kalau ada kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa miliknya Tuhan kita buka, kembalikan. Tetapi kalau tidak ada, duduk diam saja. Jangan paksakan, oh pendeta khotbah ini saya mesti pinjam. Tidak saudara, bukan itu masalahnya. Cuma terang belajar. Kalau ada dikembalikan. Berarti kalau tidak ada ya diam. Itu saja kok. Tidak. Ternyata saya berdoa selama
Satu minggu satu puasa, ternyata itu yang Tuhan singkapkan. Kenapa jemaat menderita? Karena tidak mau mengembali milik Tuhan. Hidupnya begitu terus, saudara. Biar dapat kerja juga tetap menderita saja. Mereka tetap tahu kemana, terima kemari, beli ini, beli itu. Aku tetap tahu di mana. Artinya belalang pelahap suhantam. Baca terus. Tahu kau mau kisah berlari ke sini. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Ini kutuk, saudara. Tetapi kamu masih menipu aku. So karena kutuk masih tipu lagi Tuhan. Ya kamu seluruh bangsa. Kamu seluruh bangsa. Kutuk itu banyak, saudara. Bisa engkau sakit, itu bisa kena kutuk juga. Mungkin penyakit yang tidak pernah disembuhkan itu kutuk, saudara. Karena selama engkau tidak kembalikan, kutuk ini saya tidak akan cabut. Engkau tidak akan diberkati. Maka sampai berbalik dulu baru Tuhan cabut kutuk ini. Lakukan mereka dia seperti seorang yang pendarahan ini. Dia pegang teguh dulu tuh. Makanya dia disembuhkan. Selama dia tidak pegang kebenaran firman Tuhan, tidak disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat itu terjadi jika engkau memegang. Amin. Kan saudara sakit memang itu. Jangankan saudara, setiap kehidupan kita pasti punya masalah. Saudara punya masalah. Saya ini sampai orang bicara apa, itu heboh satu bulan apa. Oh pasti itu bukan pendeta. Kalau pendeta pasti ada dia punya dasi. Kalau pendeta pasti ada dia punya jas, saudara. Artinya jaga wibawa. Haleluya. Jaga wibawa, kalau wibawa tidak jaga sama saja. Saudara, penjaga wibawa tapi di bawah tidak jaga, percuma, saudara. Jangan sembunyi dari baliknya. Kalau saya khotbah, saya tidak mau tahu, ceplos-ceplos saja. Marah tidak itu urusannya apa, saudara. Marah ya, marah saja kompleks sama Tuhan. Nanti Tuhan yang selesaikan. Pagi itu kan karena saya menyampaikan firman Tuhan. Makanya saudara, dalam hidup kita, marilah kita belajar. Ada juga orang kalau tidak disebut pendeta marah, saudara. Usahanya pendeta kalau tidak disebut pendeta. Haleluya. Tapi saya tidak suka disebut pendeta, saya paling suka disebut hamba Tuhan. Atau yang sekarang ini rohaniawan. Itu lebih sedap didengar daripada saya disebut pendeta. Kalau saya punya kelakuannya tidak seperti pendeta, sama saja. Ada lagu yang berkata apa? Ada lagu yang berkata begini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kita ganti liriknya. Inilah yang ku punya, hati sebagai pendeta yang mau taat. Tidak ada Alkitab, tidak ada yang mencatat bahwa pendeta di dalamnya, tidak ada. Yang ada nabi, penginjil, gembala, atau hamba, saudara. Kamu saya paling senang disebut hamba, saudara. Kalau kita disebut hamba, sudah tentu kita pendeta. Tapi engkau pendeta belum tentu engkau hamba. Hamba itu bisikan, saudara. Kau bisikan kaki. Oh diolok, dihina, tetap tersenyum saja. Itulah seorang hamba. So, kalau pendeta dia marah. Sa pendeta kau hina saya. Nanti kau saya doakan, saya kutuk kau jadi kodok. Belum tahu dia, saya ini pendeta. Banyak kan begitu. Makanya saudara, saya rasa lucu mereka heboh satu bulinya. Oh itu pendeta, situs itu bukan pendeta tidak punya jas. Oh, kalau pendeta itu punya jas. Haleluya. Tuhan baik. Pakai jas kalau kelakuan tidak seperti jas, percuma saja. Lebih baik saya dilihat seperti preman tapi saya rohani. Iya, daripada dia pakai jas rapi tapi kelakuannya amburadul, rupa preman. Sekarang pendeta tapi tipenya rupa preman, saudara. Banyak, saudara. Saya tidak, saudara. Saudara, kalau saya khotbah orang tersinggung, berarti puji Tuhan dia kena.
supaya dia berubah. Kalau dia tidak tersinggung juga, puji Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah dalam hidup kita. Makanya saat ini kita baca terus masih di Maliaki. Ayat 10. Nanti satu lompatnya Daniel pasal 2 ayat 21. Ayat 10. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, Supaya ada persediaan makanan di rumahku, supaya ada persediaan di rumahku, di rumahku. dan ujilah aku. Firman, Tuhan bilang apa? Kasih dan ujilah aku. Kalau ini firman Tuhan, ini tidak berlaku. Tuhan suruh uji. Kalau ini kita sudah mengembalikan milik Tuhan, kalau kita tidak diberkati, berhenti beribadah kepada Tuhan. Itu satu jaminan, Tuhan. Terus, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap apakah Tuhan tidak sanggup membuka tingkap dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? sampai berkelimpahan, saudara? Cuma itu saja, saudara. Tapi ada, saudara, sudah tidak pernah kasih perpuluhan, cerita sama makan perpuluhan yang ratusan juta. Kan aneh. Rupanya store perpuluhan. Perpuluhannya dari mana? Haleluya, saudara. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saudara. Saya sapu hidup ya begini-begini, saudara. Puasa dia tidak puasa, sapu badan begini saja. Tetap enjoy, saudara. Saya tetap sehat saya, Bu. Kenapa? Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Hal ini saya berdoa, hal ini yang keluar karena Tuhan bilang apa? Mudah saja, karena Tuhan bilang apa? Tuhan bisa mengangkat orang menjadi raja, dan dia bisa juga menurunkan orang dari raja. Dia bisa mengangkat orang dari jabatannya, dan dia bisa turunkan orang dari jabatannya. Itulah Tuhan. Coba baca ayatnya. Daniel pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan, Daniel pasal 2 ayat 21. Ah. Dia mengubah saat dan waktu. Dia mengubah saat dan waktu. Dia bisa kerja orang kapanpun waktunya kalau dia mau. Terus Dia memecat raja dan mengangkat raja. dia bisa memecat raja dan bisa juga apa? Mengangkat raja. Terus Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. sampai di situ, saudara. Tuhan punya hak, saudara, sehingga tidak ada yang Tuhan banggakan dalam hidup kita, saudara. Apapun jabatan kita, itu kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja di satu instansi apapun, saudara, bersyukur. Itu karena Tuhan, bukan jerupayamu, tetapi karena Tuhan bisa mengangkat siapapun, dan dia juga bisa menurunkan siapapun dari jabatan. Dia punya kuasa. Ternyata saya bilang iya ya. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Dia punya hak. Coba baca ulang bagian A. Dia mengubah saat dan waktu. Dia bisa mengubahnya saat dan waktu. Berbicara waktu, dia bisa mengubah. Hari ini kau tidak bekerja, tetapi dia bisa mengubah kau bisa bekerja. Yang tadinya kau punya jabatan rendah, dia bisa mengubah menjadi jabatan yang bergengsi. Maka dulu dia berhak, saudara. Asalkan saja kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi seperti seorang perempuan yang mengalami kesakitan, yaitu sakit pendarahan selama 12 tahun, tetapi dia berkata di dalam hati, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku disembuh. Ternyata mujizat itu terjadi. Hari ini juga, saudara, kita dengar firman Tuhan, mujizat juga bisa terjadi. Amin dalam nama Yesus Kristus. Apapun persoalan, apapun masalah hari, Tuhan mampu melepaskan.
Apapun itu yang engkau hadapi, engkau merasa engkau tidak bisa. Seorang perempuan pendarahan saja Tuhan mampu menyembuhkan dia. Kalau hari ini mujizat tidak terjadi di tempat ini, saudara, berarti bohong. Saya jaminkan, dan saya berhenti menjadi hamba Tuhan, saudara. Kalau ini bohong, kalau tidak terjadi saat ini di tempat ini, saudara. Karena percuma saya menyembah Tuhan siang hari dan malam kalau mujizat itu tidak terjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini apapun terkubur, apapun beban, pegang teguh kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mampu memulihkan saat ini. Asal engkau betul-betul mulai hari ini kita mau berubah dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai saat hari ini kita mau pegang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita ada banyak sikap. Saya undang ibu maju ke depan, bawa kursi dengan anaknya. Saya akan berdoa, Tuhan akan berperkara dalam kehidupan apapun masalah ibu. Memang ibu sementara menghadapi, Tuhan katakan, persoalan yang begitu berat juga. Tetapi saat hari ini Tuhan mampu melepaskan. Inna rada baya sika, narada baya sika. Inna rada baya sika, narada baya sika, narada baya sika, inna rada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizatmu terjadi saat ini. Kami baru selesai mendengar kebenaran firman, dan kami buktikan bahwa firman Tuhan itu nyata. Seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun saja Tuhan mampu menyembuhkan Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan mengadakan mujizat. Tuhan berikan keluarga ini lewat persoalan mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi suami istri yang ada. Inna rada bada baya sika, narada bada baya sika, inna rada bada baya sika, narada baya sika. Bilunya, bilunya, bilunya sungguh berat. Bilunya, bilunya membawa kesembuhan. Percaya saja semua sakit hilang. Oleh darah Yesus tertolong. Tidurnya, saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saudara hamba yang selalu maju ke depan. Bilunya membawa kesembuhan. Percaya saja semua sakit hilang. Oleh darah Yesus tertolong. Bilunya, bilunya,
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi permasalahan dan ibu terkasih kami bersama suami dan Tuhan, engkau akhirkan kehidupan